mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan mengumpulkan kami melalui Zoom online. Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, khususnya Rina dan Sony yang sudah Engkau panggil orang tua mereka. Biarlah penghiburan yang sejati daripadamu Tuhan boleh memberikan kelegaan, sukacita, damai sejahtera, khususnya dalam persekutuan sore ini, biarlah kami boleh saling menguatkan satu sama lain. Hamba-Mu akan menyampaikan beberapa prinsip dari firman Tuhan, urapilah dan berkatilah pemberitaan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jadi saya dalam saat teduh dari Yohanes ini ingin membagikan satu judul dari Yohanes 12 ayat 19, dikatakan oleh orang Farisi ini, kalau saudara-saudara sudah bisa buka Yohanes 12, maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Jadi di dalam Yohanes pasal 12 ini ada satu bagian yang pengakuan dari orang-orang Farisi. Dan ini merupakan diskusi sesama orang Farisi yang merasa gagal mencegah pengikut Kristus. Sama sekali mereka katakan tidak berhasil. Saya bisa bayangkan pada zaman sekarang mungkin ada beberapa tokoh-tokoh agama yang anti kekristenan berdiskusi dan berusaha menghalangi penginjilan atau kabar baik yang disampaikan gitu ya. Lalu berkata satu sama lain mengatakan, wah kita gagal ini. Karena ternyata semakin banyak pengikut Kristus di seluruh dunia ini. Nah, atas dasar judul inilah, saya coba apa sih rahasianya sampai orang-orang Farisi atau tokoh-tokoh agama itu berkata sedemikian gitu ya. Ada sedikitnya saya buat 7 faktor keberhasilan yang terjadi dari Yohanes 12 ini, ya, yang mengakibatkan berita Injil atau pengikut Kristus terus bertambah. Saya mengambil yang pertama adalah faktor keberhasilannya adalah Maria menumpahkan minyak narwastu, senantiasa mempersembahkan yang terbaik yang bisa dipersembahkan. Saya kira ini masih relevan zaman sekarang. Jadi rahasia keberhasilan satu pekabaran Injil atau pelayanan adalah apabila setiap anak-anak Tuhan bersedia mempersembahkan yang terbaik dari kehidupannya. Jadi itu akan membuat orang bertanya-tanya mengapa dia rela mempersembahkan yang terbaik. Mungkin kita ingat peristiwa beberapa bulan yang lalu di Papua, seorang pilot namanya Joyce Lin yang pesawatnya jatuh dan dia tenggelam di Danau Sentani, dan ini membuat cukup viral. Saya kira bagaimana seorang lulusan MIT, ahli IT yang mempunyai gaji sekian puluh ribu dolar rela menjadi pilot MAF di Papua. Dan atas dasar kesaksian itu saya kira seluruh dunia memuat cerita dan mungkin membangkitkan banyak orang-orang untuk ikut Tuhan ya. Jadi beberapa komen yang saya dapat mengatakan, wah sayang sekali ya orang seperti dia ahli IT lulusan MIT, tetapi bagi Tuhan saya menyampaikan bahwa tidak ada yang terlalu mahal untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi
satu faktor keberhasilan, bagaimana keberhasilan untuk penginjilan adalah apabila anak-anak Tuhan siap mempersiapkan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik dalam hidupnya. Walaupun pasti ada yang keberatan atau macam-macam, sayang sekali dan sebagainya, seperti Yudas komentarnya di situ ya. Faktor yang kedua yang saya lihat adalah mujizat saksian dari perbuatan Tuhan. Khususnya dari ayat 16 itu dikatakan bahwa Lazarus dibangkitkan dari kematiannya dan mujizat itu menarik banyak orang. Dan sekarang memang mujizat itu berbeda ya. Tetapi tidak pernah berhenti. Setiap kita pasti mengalami mujizat. Hal-hal yang kecil yang mungkin tidak masuk akal Tuhan kerjakan ya. Dan peristiwa-peristiwa dari mulai kita mengenal Tuhan itu kalau dibukukan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menurut saya adalah supranatural, di mana Tuhan sebagai invisible hand menolong perjalanan hidup kita. Ya, di dalam studi, pekerjaan, bahkan kehidupan rumah tangga. Jadi ini terus-menerus menjadi satu kesaksian saya kira bagi orang-orang yang mengenal kita. Jadi orang-orang di sekitar kita akan tertarik ketika melihat bahwa sungguh Tuhan bekerja di dalam hidup orang ini, gitu ya. Jadi tugas kita adalah terus-menerus membagikan kesaksian, pengalaman berjalan bersama Tuhan. Faktor yang ketiga, yaitu Tuhan Yesus berkata, biji gandum harus jatuh ke dalam tanah dan mati. Jadi kesediaan untuk hidup jatuh dan mati terhadap diri sendiri, terhadap ambisi-ambisi yang mungkin tidak berkenan kepada Tuhan, membuat kita menjadi tumbuh, berbuah, dan menghasilkan orang-orang yang kita layani. Tanpa kita mau rela mati terhadap ego kita, mati terhadap kesombongan dan mungkin keduniawian yang terus-menerus masih mempengaruhi hidup kita, sulit sekali berita Injil itu bisa masuk kepada orang di sekitar kita. Ya. Faktor yang keempat, saya akan cepat saja karena waktu saya cuma 20 menit. Kita melayani di tempat yang disiapkan Tuhan. Sebab Tuhan berkata, di mana hambaku aku berada, di situ juga hambaku berada. Adalah satu kehormatan kalau kita berada di dalam panggilan Tuhan. Ya. Tadi waktu lagu tadi diputar, dari muncul tulisan Efesus 2 ayat 10, bahwa dikatakan bahwa apa yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan kita melakukan panggilan kita di tempat yang sudah dipersiapkan Allah. Itulah satu sukacita kita kalau kita sadar bahwa kita berada di dalam posisi atau tempat yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya. Di dalam usia saya, banyak teman-teman yang juga udah 60-an, saya teringat akan apa yang Tuhan Yesus katakan terhadap Petrus. Petrus berkatakan bahwa waktu kau muda, kau bebas kemana aja kau melakukan pelayananmu. Tetapi engkau sesudah tua, engkau akan pergi kemana engkau yang mungkin tidak suka. Orang-orang akan mengikat tanganmu dan membawa engkau ke tempat-tempat yang tidak kau kehendaki. Saya kira ya itu yang saya alami. Saya sekarang setelah umur 60 sekian tahun, saya harus bertanya lagi kepada Tuhan, kemana saya diarahkan? Di mana Tuhan memimpin saya? Dan beberapa hal yang saya tidak inginkan sebetulnya adalah saya harus masuk lagi ke adat Batak. Saya harus masuk lagi
ke pelayanan gereja saya, masuk lagi ke sekolah teologi dan macam-macam. Saya pikir dulu saya merasa bahwa saya yang menentukan. Tetapi saya sekarang, Tuhanlah yang menentukan, membawa saya kemana yang Dia inginkan. Jadi saya kira faktor keberhasilan Injil untuk bisa masuk kemana-mana adalah setiap hamba Tuhan harus sadar dan tahu di mana dia akan ditempatkan. Ya. Faktor kelima adalah apabila kita hidup selalu meninggikan Dia dan memuliakan Kristus. Itu ayat 32. Dikatakan bahwa Tuhan akan menarik semua orang datang kepadanya. Jadi Kristuslah daya tarik sebetulnya. Jadi Kristus, Isa Al-Masih menjadi daya tarik untuk orang percaya. Bukan doktrin, pengetahuan, atau kadang-kadang bukan kekristenan, tetapi hidup yang diubahkan. Jadi saya selalu menguji di dalam diri saya, apakah sesuatu yang saya lakukan itu meninggikan Tuhan atau meninggikan saya, atau mengangkat saya, memuliakan saya. Kalau itu yang saya lakukan, atau organisasi saya yang saya melakukan itu, maka sebetulnya itu tidak menarik lagi kepadanya. Tetapi bagaimana Kristus Yesus. Ya. Yang berikutnya, hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 35, supaya kegelapan jangan lagi menguasai. Ya. Jadi kita sebagai anak-anak terang, mungkin di Efesus jelas dikatakan supaya kita berkata benar, berbuat benar, hidup benar. Itulah ciri khas pengikut Kristus yang hidup dalam kebenaran. Ya. Yang ketujuh, yang saya lihat dari ayat 43 adalah kita harus berani membayar harga. Termasuk jangan takut dikucilkan. Jangan lebih suka mencari kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Jadi 7 hal inilah saya kira kunci keberhasilan dari pengabaran Injil, membuat Kristus menjadi diikuti oleh banyak orang, seperti apa yang disampaikan oleh orang-orang Farisi itu. Jadi ini menjadi bagian kita. Bagian terakhir, ini saya ingin sampaikan sedikit. Di dalam masa COVID ini adalah kesempatan sebetulnya. Yang pertama, kita mempersiapkan diri bahwa itu kematian itu adalah kepastian. Ya. Ya syukur aja kita luput. Dari seluruh dunia yang dilanda COVID, itu memastikan bahwa orang tidak berdaya sebetulnya. Kalau bukan Tuhan yang melindunginya. Jadi kepastian kematian itu sudah pastilah. Apakah karena COVID atau karena hal yang lain. Ya. Orang tua Rina sudah duluan dengan mamanya, dan kita semakin tua, semakin dekat kepada kepastian itu. Yang kedua, kita dipanggil untuk datang atau untuk mempersiapkan hari kedatangan Tuhan. Atau kita yang datang dipanggil Tuhan, atau hari Tuhan datang pengangkatan kita. Kita siap untuk hidup menantikan itu. Yang ketiga, kita harus mengisi kehidupan ini agar berusaha mengerjakan kegiatan sehari-hari yang berasal dari Tuhan. Ya, tiap hari kita di dalam masalah COVID ini orang ketakutan, kita bertanya lagi kegiatan apa yang harus kita lakukan. Kalau Rick Warren mengatakan tujuan hidup adalah mempersiapkan untuk masuk ke dalam kekekalan. Mestinya kejadian COVID ini membuat kita jauh berpikir untuk hal-hal yang kekal, yang temporer ini akan kita hilangkan. Jadi saya berusaha tadi mencoba salah satu nasihat Jack Ma itu Alibaba, ya. Dia berkata begini, pokoknya masa COVID ini berpikir yang penting aja masih tetap hidup sajalah. Jadi kadang-kadang ya ini benar juga gitu. Kadang-kadang program-program ke depan yang masih hebat-hebat ya bisa aja kita pikirkan, tetapi sekarang ini nyaris
kena COVID aja, setiap orang kita sudah harusnya bersyukur kita tetap, ya. Jadi inilah penerapannya. Yang saya bisa sampaikan adalah jangan pernah mengeluh karena semua sedang dalam kesulitan. Jadi kita jangan cengeng. Ya. Semua sulit. Di dalam sungut-sungut itu tidak ada kesaksian yang baik yang memuliakan Tuhan. Yang kedua, selalulah meninggikan Tuhan, jangan sombong. Saya senang ungkapan ini mengatakan, rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya, sehingga tidak seorang pun yang mampu lagi menurunkanmu atau merendahkanmu lagi. Jadi kalau udah bottomnya pas, rock bottom itu udah kita nggak ada lagi bisa yang merendahkan kita. Sehingga Tuhan akan meninggikan kita, itu janji Tuhan. Yang keempat, kita rela mati, mematikan keegoan kita, ambisi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan terakhir, berusahalah mengutamakan manusia batinnya dibandingkan hal-hal jasmani yang sementara. Saya kira ini saja yang saya mau sampaikan sebagai renungan. Kiranya kita bisa belajar lebih dalam untuk Yohanes 12 ini. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan kembali ke siapa? Inangat. Baik, terima kasih Bang Edu untuk firman yang sudah dibagikan kepada kita pada sore hari ini. Kita mengaminkannya, dan itu menjadi satu yang baik dalam hati kita untuk melaksanakan amanat agung dalam hidup kita sehari-hari.